Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja. Tadinya video ini ingin saya tayangkan di channel pertama, yaitu New Crystal Tarot Reader. Tetapi karena channel itu jadwalnya penuh banget ya teman-teman, mau post untuk tahun 2022, jadi untuk lunar eclipse dan solar eclipse saya post di channel ini. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, serta untuk pembacaan zodiak kamu boleh mampir ke channel New Crystal Tarot Reader. Di sana juga kamu bisa join membership. Oke, ini untuk bacaan pengaruh zodiak kamu. Saya akan bacakan 12 zodiak dari lunar eclipse atau gerhana bulan yang terjadi di 19 November 2021. Kalau dari Western Astrology, lunar eclipse terjadi di full moon Taurus. Tetapi kalau dari Vedic Astrology, lunar eclipse terjadi di Gemini. Taurus dan Gemini itu berurutan. Jadi kamu juga mesti perhatikan dua zodiak ini atau dari housesnya kamu. Taurus berada di houses kemana dan Gemini berada di houses keberapa kamu. Dan solar eclipse atau gerhana matahari terjadi di 4 Desember 2021. Kalau dari Western Astrology-nya, solar eclipse terjadi di New Moon Sagittarius. Kalau dari Vedic Astrology terjadi di New Moon Capricorn. Dua zodiak ini perhatikan berada di mana di houses zodiak kamu. Namun ini bacaan tarot, jadi kamu yang tidak mengerti cara perhitungan dari Western Astrology boleh simak video ini dari awal sampai akhir agar kamu mengetahui pengaruhnya di dalam kehidupan kamu. Tetapi ini tetap saja bacaan general ya teman-teman, itu sebabnya saya menggunakan dua sistem, Western dan juga Vedic Astrology. Oke, let's move to the deck. Hai Leo, lunar eclipse terjadi di houses ke-10 perhitungan dari Western Astrology. Kalau dari perhitungan Vedic Astrology terjadi di houses ke-11-nya kamu. Houses ke-10 ini akan menyentuh terkait dengan profesi kamu, karir kamu, pekerjaan kamu, status kamu di masyarakat atau di sosial. Ada hal-hal juga yang terkaitan dengan kehormatan kamu, harga diri kamu, gengsi kamu. Dan juga hal-hal yang terkait dengan harga diri ya. Dan terkait dengan houses ke-11 ini terkait keuntungan, prestasi, teman ya, relationship. Tetapi relationship dalam rangka pertemanan ataupun sosial. Kemudian kewajiban kamu, apa yang harus kamu lakukan. Hal-hal yang terkait dengan keuntungan, kekayaan, kemakmuran juga, dan rencana-rencana kamu untuk keinginan jangka panjang. Lunar eclipse atau gerhana bulan di bulan November akan melepaskan atau ada periode yang akan berakhir dan akan dituntaskan di full moon eclipse November ini. Oke, Leo, kita lihat ya bagaimana energi kamu, pengaruh lunar eclipse dan solar eclipse. Oke, sebentar saya baca lagi. Untuk solar eclipse kamu terjadi di houses ke-5 dan juga houses ke-6. Solar eclipse adalah new beginnings, apa yang harus kamu mulai, apa yang ingin kamu rencanakan dan kamu realisasikan. Tetapi tidak seabrek-abrek langsung kamu rasakan perubahannya, tetapi periodenya 4 minggu setelah solar eclipse. Oke, jadi apa yang kamu mulai nantinya dalam pengaruh solar eclipse ini ada kaitannya dengan hal-hal yang terkait ketenaran kamu, status kamu juga di publik, posisi dalam kehidupan kamu, dan ada hal-hal terkait dengan masa lalu, masa kecil, apa yang sudah kamu lakukan di masa yang lalu, ini terkait dengan karma juga, dan keinginan kamu untuk mendapatkan pendidikan lanjutan, mengikuti pendidikan lanjutan, atau keinginan kamu untuk naik statusnya dalam pekerjaan, karirnya, atau sosial. Ada juga hal-hal yang terkait dengan perbuatan baik ya, otoritas, dan waspada dengan jabatan dan posisi kamu, karena ini benar-benar menyentuh dari karir dan posisinya kamu.
Oke, sebagian di sini kamu akan berusaha untuk menyelesaikan karir yang sudah kamu tempuh selama 2021, dan di houses ke-6 ini terkait dengan status kamu di pekerjaan yang kamu anggap kamu sudah dihargai atau diberikan respect oleh orang-orang di sekitar kamu karena jabatan kamu yang naik, tetapi sepertinya di sini ada hal-hal yang di luar daripada ekspektasi kamu. Houses ke-6 juga terkait dengan loss ya, tetapi ini terkait dengan uang, harta atau pengeluaran uang, dan juga ada hutang ya, atau bunga bank ya, dan juga ada rasa ketakutan dan juga penyakit ya. Jadi kita lihat bagaimana energinya. Apapun yang saya bacakan di sini ini sangat general. Jadi tidak akan cocok untuk semuanya. Namun ini bisa kamu jadikan sebagai pandangan untuk antisipasi agar kamu enggak menghukum diri kamu karena melakukan kesalahan atau apapun. Ketika kamu sudah mengetahui, ya memang ini adalah periode kamu, oke? Leo, pengaruh lunar eclipse, solar eclipse di akhir tahun 2021. Satu kartu sudah jumping, oke, tiga saja. Yang pertama di sini ada prayer, oke. Kemudian di sini ada renewal dan juga ada soulmate, oke. Nah Leo, di sini renewal berarti ada hal-hal yang memang harus kamu lepaskan dan terima, seperti membuka diri, menerima kenyataan realistis ya. Kamu terkait dengan soulmate, artinya di sini dalam situasi full moon, eclipse, bagaimanapun kamu sulitnya, akan ada teman yang membantu kamu atau seseorang yang bersama dengan kamu, setia bersama dengan kamu. Soulmate ini bisa siapa saja, bisa faktor ibu, bapak, teman, sahabat, atau pasangan, atau rekan kamu yang setia ketika kamu berada dalam masa tersulit atau dalam masa perjuangan kamu mendapatkan posisi jabatan ataupun karir ya. Dan di sini kamu akan lebih banyak berdoa dalam energi full moon ini karena kamu rasakan di sini kayak bimbang ya dan ragu apakah bisa kamu dapatkan ataukah bisa kamu selesaikan. Hal-hal yang terkait dengan posisi jabatan, pekerjaan, karir, kemudian di sini hal-hal juga yang terkait dengan masalah kehilangan, pencurian ya, atau hal-hal juga yang terkait dengan profesi, ketenaran kamu, keuntungan kamu, aset ya. Pesan spiritual untuk Leo 2021 lunar eclipse, solar eclipse. Ada dua, saya ambil satu saja di sini, life lesson, oke. Di sini I go within my shadow for deep spiritual growth ya. Jadi pesannya adalah kamu harus berjalan dengan bayangan kamu untuk mendapatkan growth ya, wawasan spiritual yang lebih dalam ya. Jadi di sini ada life lesson kamu juga. Oke. Jadi kamu harus mengetahui bahwa situasi perubahan di solar eclipse nanti akan menyentuh di sisi yang saya sebutkan tadi. Oke. Kita lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk melewati masa full moon selain berdoa ya, dan juga menuju solar eclipse. Nah, yang kamu rasakan di lunar eclipse nantinya adalah situasi penyelesaian. Jadi ada hal-hal yang harus kamu tuntaskan tentang kedudukan kamu. Misalnya kamu sudah mendapatkan kedudukan tapi MOU-nya belum kamu dapatkan. Nah, kamu akan berusaha untuk itu. Dan di full moon akan ada waktu sekitar setengah bulan ya menuju solar eclipse-nya di 4 Desember. Nah, di solar eclipse-nya itulah kamu sudah memegang kekuatan kamu, sudah bisa merencanakan hal-hal yang ingin kamu lakukan, tapi tidak bisa start juga. Butuh 4 minggu ke depan setelah solar eclipse kamu akan melihat bagaimana universe membimbing kamu untuk menemukan jalan kamu menuju pencapaian-pencapaian kamu ya, di karir, profesi, jabatan, atau nama baik kamu. Nah, di sini katanya kamu
ikuti bayangan kamu. Ya, tentu saja bayangan itu nempel sama diri kamu. Tetapi di sini bayangan yang dimaksudkan adalah wawasan spiritual kamu, diri kamu yang lain. Oke. Jadi diri kamu tentunya terkadang mengikuti keinginan pikiran kamu, tapi hati kamu mungkin tidak menginginkan melakukan sesuatu. Jadi sejajarkan, seimbangkan antara keinginan diri, pikiran, dan hati kamu. Oke. Leo, pengaruh full moon, lunar eclipse, solar eclipse akhir tahun 2021. Banyak banget, saya ambil ini aja. Oke. Di sini ada beauty ritual. Jadi laki-laki ataupun perempuan di sini sepertinya boleh melakukan ritual kecantikan, atau kalau untuk laki-lakinya ritual ketampanan ya. Kamu akan lebih merawat diri di sini. Mungkin kamu akan pergi ke barbershop atau salon ya untuk yang perempuan. Menghias diri kamu butuh pakaian yang bagus, kamu butuh hal-hal yang terkait dengan pandangan mata orang lain. Kamu mungkin akan membeli pakaian yang bagus, pemakai pakaian yang bagus, sepatu, kemudian hal-hal yang branded, hal-hal yang bermerek, dan hal-hal yang membuat status kamu di mata sosial ini naik ya. Jadi ini akan kamu lakukan juga, sehingga kamu harus mengontrol itu semua. Jangan terlalu berlebihan, yang santai-santai saja ya, karena di sini ada kaitannya dengan ketenaran kamu juga. Jangan sampai orang lain menganggap kamu seseorang yang terlalu bermewah-mewahan, oke? Kemudian di sini ada connect with your ancestor ya. Ini ada kaitannya dengan ini shadow tadi. Oke, jadi di sini ancestor adalah bagian dari diri kamu yang membimbing diri kamu dari hati kamu, atau ada kaitannya dengan leluhur kamu. Oke, jadi ziarah ya, kemudian ya berdoa, mendoakan leluhur, karena apapun yang kamu dapatkan, posisi jabatan karir ini ada kaitannya dengan karma leluhur. Oke, dan di sini ada burning bowl ritual ya, bakar hal-hal yang menjadi bukti yang nantinya menyudutkan kamu, baik itu kwitansi ataupun slip-slip setoran yang kamu pikir itu sudah selesai masalahnya. Jangan disimpan-simpan hal-hal yang nantinya bisa menyudutkan kamu atau menjatuhkan kamu. Dan ini juga ada kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan masa lalu ya, foto misalnya, atau hal-hal yang ada di memori handphone kamu. Pastikan tidak ada terekam atau tersimpan sesuatu yang membuat kamu nantinya shock ya, karena sudah kamu hapus ternyata masih tersimpan. Suatu saat handphonenya kamu jual atau dimiliki orang lain, dicolokin ke laptop, nongol itu semua hal-hal yang sudah kamu buang ternyata masih tersimpan di drive lain di handphone atau di komputer kamu. Jadi pastikan semuanya aman, pastikan semuanya benar-benar safety untuk kamu ke depannya, karena ini kamu akan menuju satu babak baru di dalam kehidupan kamu terkait posisi kamu, jabatan kamu, nama baik, harga diri, kehormatan kamu, oke, profesi kamu. Dan ada kaitannya dengan masa lalu juga atau masa kecil tadi saya katakan, dan itu harus diselesaikan semuanya. Oke, saya akan lihat juga bagaimana perjalanannya untuk Leo, Sun, Moon, dan Rising. Pengaruh solar eclipse, lunar eclipse Desember 2021. Leo, Sun, Moon, dan Rising. Pengaruh lunar eclipse, solar eclipse. Yang pertama di sini saya akan ambil energi dari lunar eclipse-nya. Oke, di sini ada Five of Swords ya, Three of Swords, dan Wheel of Fortune. Iya, jadi 3 kartu ini mengatakan dalam melewati proses lunar eclipse full moon pastinya akan dilema, karena setiap manusia mendapatkan energi full moon yang membawa manusia itu untuk lebih merenung, bercermin diri ya. Dan apalagi di sini bukan hanya full moon tetapi ada gerhana. Oke, dan ini penutup akhir tahun 2022 ya, Leo. Kemudian di sini ada Three of Swords dan Five of Swords ya. Menuju perubahan nasib kamu ke depannya, perubahan takdir kamu, roda yang akan berputar, titik balik dari kehidupan kamu. Kamu melewati perasaan yang tidak menentu. Dengan Three of Swords ada kekecewaan, dikecewakan oleh orang lain, atau Five of Swords orang lain atau asisten kamu atau karyawan kamu membuat masalah dan membuat kamu pusing 7 kelilingnya. Dan ada hal-hal yang memang
semuanya sudah safety kamu lakukan, tetapi ini ada sedikit accident, sedikit kesalahan ya dari human error, personal kelompok-kelompok kamu atau orang lain yang dampaknya terjadi kepada kamu. Oke. Nah, ini adalah prosesi di mana kamu akan mendapatkan satu petunjuk ya, agar kamu melakukan sesuatu pembaharuan di dalam kehidupan kamu. Inilah intinya full moon eclipse di November ini. Ketika tidak terjadi suatu permasalahan, maka kamu akan berjalan seperti itu saja, seperti masa lalu. Tetapi kamu memang dituntut untuk melakukan perubahan dalam kinerja kamu, profesional kamu, hal-hal yang terkait dengan kedudukan dan kehormatan kamu. Oke. Kemudian di sini satu kartu lagi, Leo. Nah, di sini ada Four of Wands ya. Jangan khawatir ya, menuju itu semua kamu akan menentukan nasib kamu, di mana kamu akan bertemu dengan orang-orang yang mendukung kamu. Pondasi kamu akan semakin menguat nantinya di sini setelah kamu rasakan perubahan di solar eclipse-nya. Oke. Jumpingnya jauh banget sebentar ya. Nah, ternyata ini yang jumping ya, Queen of Cups untuk solar eclipse-nya. Oke, sebagian di sini Leo, solar eclipse akan membuat kamu di sini terhubung dengan banyak orang sehingga bisa tercipta third party relationship ya untuk hubungan asmaranya. Oke. Di sini Queen of Cups dan King of Cups. Sepertinya solar eclipse akan membawa kamu pada pembuktian, keberanian untuk memulai awal baru terkait perasaan kamu dengan seseorang yang tadinya kamu ragukan, yang tadinya kamu takutkan. Oke. Kamu lebih berani di sini untuk memulai dari energi solar eclipse-nya, dan ada Three of Cups. Kamu merasa kehadiran atau keberadaan orang ini di dalam kehidupan kamu cukup mendominasi energi kamu, sehingga di sini terbuka peluang kamu untuk memulai lagi hubungan kamu dengan seseorang dalam kaitannya third party relationship ya. Nah, kemudian di sini juga dikatakan kamu akan mendapatkan bantuan di solar eclipse, orang-orang yang mendukung kamu dan kesempatan terbuka lebar. Saya rasakan di sini Leo tidak hanya seseorang yang terhubung terparti ini, tapi kamu merasa punya peluang dan punya banyak pilihan untuk bisa melakukan terparti. Oke. Jadi di sini jaga kesetiaan kamu juga, dan jagalah hal-hal yang terkait dengan kehormatan kamu, karena di sini terparti ini akan menjatuhkan kehormatan kamu kalau kamu tidak hati-hati. Oke ya, jadi godaan kamu atau hal-hal yang kamu waspadai adalah third party atau gaya hidup kamu atau keinginan kamu untuk memiliki seseorang yang lain di dalam kehidupan kamu selain pasangan kamu. Karena di sini ada soulmate ya, saya katakan tadi juga, perhatikan orang-orang yang kamu percayai, perhatikan dengan siapa kamu dekat, siapa kamu cerita masalah ya. Jadi kamu benar-benar harus memahami bahwa saat ini kamu harus menjaga kehormatan kamu, profesi kamu. Ada yang sudah berubah, kamu tidak seperti dulu yang profesinya di bawah dari saat ini posisi kamu ya. Jadi kamu mencapai nama baik, kehormatan, dijaga itu semua. Oke. Kemudian pesan cinta untuk Leo pada lunar eclipse dan solar eclipse ya. Ada 3 di sini pesan cintanya untuk Leo. Life is a series, kemudian look inside yourself ya. Kemudian di sini ada reflection. Wow. Oke, reflection, cerminan ya. Jadi kalau sudah keluar kartu reflection ini ada kaitannya dengan twin flame connection ya, atau kamu akan berhadapan dengan orang yang mirip banget karakternya dengan kamu. Kamu keras, maka orang itu akan lebih keras ya. Nah, di sini katanya beri satu sama lain ruang untuk saat ini. Percaya dan yakin bahwa semua akan berjalan dengan baik. Oke. Jadi di sini memang ada energi keyakinan kamu untuk, saya katakan tadi, yang tadinya kamu takut, saat ini kamu lebih berani menjalin third party ya dengan seseorang. Dan di sini katanya lihatlah ke dalam diri kamu, periksa apa yang menyebabkan kamu untuk merasa seperti ini. Oke. Apa yang menyebabkan perasaan kamu gundah? Apa yang menyebabkan kamu tidak percaya diri atau tidak percaya kepada seseorang ini? Dengan Queen of Cups, King of Cups ini bersama, padahal sama-sama punya rasa yang sama, punya keinginan yang sama. Oke. Pastinya di sini ada kaitan dengan karir, jabatan, profesi kamu, atau bahkan kesenangan kamu, karena
seseorang ini saya lihat akan membuat kamu sedikit mengikat, sehingga kamu merasa tidak mungkin bisa sebebas seperti sebelumnya jika kamu berkomitmen dengan orang ini. Jadi ada kaitannya dengan kebebasan diri kamu dan perasaan kamu yang tidak ingin terbelenggu, ya, oke? Kemudian di sini ada hidup adalah serangkaian siklus yang terus berubah. Ketika kamu menolak perubahan, kamu melawan aliran alami kehidupan kamu dan menciptakan stres yang tidak perlu. Oke, katanya di sini, ikuti saja arus. Kemana kamu akan dibawa? Akan ada banyak hal yang surprise kamu temui. Oke, ini tadi ya, ikuti bersama bayangan kamu. Jadi harus sama-sama ya, antara pikiran dan batin kamu di sini harus sejajar untuk mendapatkan wawasan spiritual. Oke, jadi dengarkan hal-hal yang terkait dengan batin juga di sini untuk ngebimbing kamu ke depannya. Baik, Leo, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya. Salam, bye.